Pemirsa PT Global Digital Niaga Tbk atau yang biasa dikenal dengan Blibli masuk Bursa Efek Indonesia pada 7 November 2022 dengan mekanisme penawaran umum saham perdana atau IPO. Dan Blibli mengincar dana segar yang tergolong jumbo sekitar 8,17 triliun rupiah dan siap melantai di bursa. Kira-kira apa strategi bisnis Blibli ke depan? PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI atau Blibli menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering saham. Entitas grup Jarum ini sudah memulai penawaran awal atau book building sejak 17 Oktober lalu dan berakhir pada awal pekan ini, Senin 24 Oktober. Adapun diperkirakan tanggal efektif IPO jatuh pada 28 Oktober 2022 dan masa penawaran umum direncanakan pada 1 hingga 3 November 2022. Sedangkan pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia pada 7 November 2022. Harga penawaran awal ada di rentang Rp410 hingga Rp460 per saham. Oleh karena itu, dana yang bisa diraih dari IPO Beli paling banyak Rp8,17 triliun. Dalam paparan publiknya, Blibli menyampaikan akan bersinergi dengan entitas anaknya, Tiket.com dan Raj Market yang merupakan jaringan supermarket terkemuka untuk menghadirkan layanan omnichannel bernilai tambah dan terpercaya bagi pelanggan. Aksi korporasi ini dinilai akan mendorong ekspansi usaha Blibli dan ekosistemnya. Selain itu, Blibli didukung oleh grup Jarum sebagai sponsor utama yang mempunyai skala usaha modal yang besar. Nah, setelah siap melantai di Bursa Efek, seperti apa strategi bisnis Blibli ke depan? Simak Market Buzz spesial bersama Blibli berikut ini. Dan ingin beli IPO saham Blibli, jangan lupa harus cek dahulu ya strategi bisnisnya. Dan untuk itu, Market Buzz spesial kali ini menghadirkan Bapak Kusumo Martanto, CEO dan juga co-founder dari Blibli. Halo, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hadir pada pagi hari ini di studio, di tengah cuaca di luar lagi hujan gitu ya. Tapi selalu semangat ya. Selalu semangat pagi. Oke, apa yang membuat Blibli juga semangat IPO-nya tuh di masa-masa sekarang gitu, di akhir-akhir tahun 2022? Ya, kita melihat ya dari sisi makro, sebetulnya kalau Indonesia itu masih sangat positif ya. Pertumbuhan dari IHSG itu masih positif di 1 tahun terakhir. Kemudian kita melihat data-data makro seperti Purchasing Manager Index atau PMI ya, di manufacturing masih positif, consumer confidence-nya juga bagus. Kemudian kita melihat dari sisi trade surplus ya, karena Indonesia beruntung mendapatkan windfall dari komoditas. Jadi semua makro itu kita melihat itu merupakan katalis yang positif. Kemudian secara perusahaan kita melihat juga dari persiapan yang kami lakukan dari awal 11 tahun lalu dengan membangun Blibli di B2C, sekarang menjadi omnichannel dengan adanya Tiket.com dan Range di dalam ekosistem kami merasa bahwa building block yang kami kerjakan selama ini udah siap untuk kita itu dengan IPO ini bisa terus mengembangkan usaha dan semakin bagus lagi memberikan pelayanan terhadap konsumen gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa ini satu key milestone lah buat teman-teman yang sudah membangun ini selama ini. Dan ini menjadi salah satu bentuk kepercayaan dari konsumen maupun dari mitra bisnis kami. Tapi Pak Kusumo pasti sudah sempat ngecek juga ya bahwa IDX, indeks untuk teknologi ini di antara indeks-indeks sektor lain itu paling kecil sampai dengan September. Artinya paling tertekan. Kalau berbicara mengenai sektornya ya, itu tanggapannya seperti apa Pak Kusumo? Iya kan sebetulnya kan masih sangat sedikit ya perusahaan teknologi yang sudah melantai di bursa. Kami tentunya berharap bisa berkontribusi bagus nih ya. Kita melihat kalau dari sisi bisnis model kami berbeda. Kami mengutamakan trust, assurance. Mulai dari produknya dulu. Kita cari yang asli, yang berkualitas. Kami kerjasama dengan principal, dengan authorized distributor, dengan authorized retailer, dan kemudian bentuk omnichannel yang kami kerjakan. Baik ada di online maupun ada di offline. Ini terintegrasi. Jadi pengalaman berbelanjanya lebih mudah dan lebih baik. Kemudian di dalam ekosistem kami juga memiliki Tiket.com sebagai bagian dari family. Jadi kita melihat bahwa consumer behavior
selain suka belanja online, suka jalan-jalan ini. Sekarang travel lagi rebound ya setelah the country reopening ini itu, jadi reboundnya travel luar biasa sekali. Yang ketiga, kami juga ada range market di dalam ekosistem kami. Ini untuk memperkuat omni-channel strategi kami, terutama di bagian groceries. Kalau di bagian consumer elektronik ini itu kan memang Blibli udah menjadi leadernya, dan kami juga mempunyai omni-channel karena kami mempunyai online. Kami juga mengoperasikan toko-toko offline on behalf of principal. Jadi kami disupport nih sama brand-brand ternama di dunia untuk menjalankan bisnis retailnya untuk konsumen Indonesia. Oke, strategi bisnis semacam omni-channel ini dalam menghadapi kondisi dan tantangan saat ini, misalnya resesi di luar gitu ya, bukan di Indonesia, kemudian nilai tukar rupiah kalau dari dalam negeri yang melambung, kemudian inflasi yang mungkin diiringi dengan ada penurunan daya beli masyarakat gitu. Itu peluangnya atau untuk saat ini deh, perkembangannya seperti apa Pak? Kita melihat perkembangannya, contohnya di first half ya, 2022 itu sangat positif. Kami tumbuh sekitar 90%, jadi hampir 2 kali lipat, mungkin jauh lebih cepat daripada pertumbuhan di pasar. Itu juga kita melihat bahwa itu merupakan resistensi ya dari Indonesian market gitu loh. Apalagi sekarang orang-orang itu mencari sesuatu yang berkualitas. Kan memang harus hati-hati ya kalau spending belanja online ini tuh, karena kami memberikan pelayanan yang sangat baik dari sisi delivery, dari sisi produknya segala macam. Kita melihat masih sangat positif ya. Kemudian kita juga melihat secara inflasi, sebetulnya Indonesia itu inflasinya relatifly jauh lebih baik dibanding di negara-negara mungkin di Amerika atau di Eropa ya. Karena kebetulan kita semua makan nasi di sini dan beras ini relatif ini. Jadi kita melihat antara pemerintah yang berusaha menjaga inflasi di Indonesia under control, kemudian dari swasta ekonominya terus berputar. Kita melihat ini masih sangat oke sih. Oke. Yang menjadi perhatian dari para investor juga gitu ya, mungkin yang retail adalah IPO Blibli ini di tengah kinerja laba bersih yang masih tertekan. Tapi bukan Blibli satu-satunya yang IPO di bursa dengan kinerja yang masih tertekan. Anda yang tertarik untuk membeli gitu ya Blibli ketika IPO, tentunya patut untuk mengetahui strategi bisnisnya ke depan. Dan kami hadirkan spesial di Market Buzz kali ini, CEO dan juga co-founder dari Blibli, ada Pak Kusumo Maratanto. Tapi sebelumnya kita simak ya pemirsa agenda ekonomi hari ini yang patut Anda cermati dari sejumlah negara. Kemudian juga kita simak agenda emiten. Untuk Rabu 26 Oktober 2022. Ini dia sejumlah agenda dari emiten pemirsa yang patut Anda cermati. Ada dari ADI, ada IATA, dan sejumlah emiten lainnya. Oke, dan mungkin bisa ditampilkan juga ya Pak Kusumo, ini terkait dengan kinerja dari Blibli. Berdasarkan prospektus neraca keuangan Blibli itu rugi sekitar 2,5 triliun rupiah pada periode tahun berjalan Juni 2022, dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama di tahun lalu 1,57 triliun rupiah. Bagaimana menanggapi pertanyaan dari pemirsa IPO tapi kinerjanya ini masih turun gitu? Oh iya. Jadi sebetulnya kita harus melihatnya dari konteks keseluruhan ya. Kalau secara penjualan kami bertumbuh hampir 90% ya, sesuai dengan prospektus. Itu jauh lebih cepat dibandingin pertumbuhan pasar. Kemudian seperti kita ketahui di masa pandemi yang lalu, tentunya travel bisnis itu impacted. Tetapi kami waktu itu secara strategik kami tidak ada PHK. Kami keep semua employee kami, malahan kami buat itu sebagai kesempatan untuk terus memperbaiki produk dan layanan-layanan kami. Sehingga kalau dilihat sebetulnya dari tahun ke tahun, secara presentasi itu atasnya makin bagus, ya bukan hanya penjualan atau TPV, tetapi revenue. Karena revenue itu kan yang benar-benar secara accounting ya yang tercatat. Kita semakin menunjukkan kinerja yang sangat bagus, revenue-nya juga, kemudian gross profit-nya juga jauh semakin bagus, dan secara cost kami terus melakukan optimisasi. Jadi kita melihat secara presentasinya makin lama makin kecil
terhadap revenue yang ada. Pak Kusumo, bagaimana caranya sebuah perusahaan e-commerce gitu ya, yang beberapa diantaranya sudah melakukan layoff, tapi Blibli tidak melakukan hal tersebut, tapi tetap melakukan efisiensi juga gitu. Iya. Gimana caranya? Satu mungkin dari sisi bisnis model dulu ya, karena kami start dengan B2C ya. Dengan B2C itu mungkin para investor juga harus tahu ya, secara margin atau take rate itu lebih tinggi dibandingin mungkin yang C2C atau open marketplace. Jadi di awal bisnis modelnya sendiri udah berbeda. Kedua, pada saat pengembangan kami selalu melakukan ini, pertumbuhan yang kami lakukan ini dari tahun ke tahun itu terukur. Karena dari awal kami selalu percaya kalau bikin bisnis itu harus yang sustainable. Gitu. Jadi makanya ya unfortunately mungkin di beberapa perusahaan lain, startup ini itu sedang melakukan pengurangan karyawan, di kami malahan sedang penambahan. Karena banyak sekali proyek-proyek dan juga untuk pertumbuhan bisnis kami yang sangat baik gitu. Justru malahan kami tidak melakukan pengurangan, malah ada penambahan. Oke, targetnya setelah IPO ini dananya akan digunakan untuk apa? Target paling tinggi kan dari harga penawaran yang terlihat itu sekitar 8,17 triliun rupiah ya? Ya. Akan digunakan untuk apa saja? Jadi kita akan melakukan IPO ini dan dana yang kami dapat ya, sebagian kami akan lakukan untuk pelunasan hutang jangka pendek atau revolving short loan ya. Bukan apa-apa, karena itu kami melakukan corporate governance yang baik, kepatuhan, karena di dalam perjanjian dengan pihak ketiga, dengan banking gitu ya, bahwa pada saat terjadinya corporate action, kami akan melunasin hutang-hutang itu. Tapi bukan berarti setelah itu kami tidak bisa mengambil loan lagi, karena kami sudah bankable ya, dan kami dipercaya. Tentunya itu sebagian kami akan melakukan untuk itu, yang lainnya kami akan melakukan untuk pengembangan bisnis, untuk operasional, pengembangan teknologi, dan tentunya untuk operasional dari sisi entitas maupun anak-anak perusahaan untuk terus mengembangkan omnichannel kami, untuk mengembangkan distribution supaya pelayanannya lebih bagus lagi. Barang-barang yang diberikan atau ditawarkan jauh lebih bagus, kemudian teknologi dan lain-lain. Berapa persen dari target dana sekitar 8 triliun ini akan digunakan untuk pembayaran hutang dan untuk pengembangan bisnis? Ya, sebetulnya untuk pembayaran hutang itu akan kita lakukan sekitar 5 triliunan, ya. Sisanya semua untuk pengembangan bisnis. Oke. Kalau kita berbicara mengenai pengembangan bisnis saat ini dan kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia sudah ada pendahulu gitu ya, misalnya ada Buka, kemudian ada GoTo gitu ya. Apa kelebihan ataupun yang membedakan nih Blibli dengan kedua emiten tersebut? Ya, mungkin saya tidak bisa berkomentar terhadap teman-teman yang lain ya. Tetapi kami melihat dari awal berdiri, bisnis model kami adalah B2C. Jadi produknya yang kami jual semuanya yang ori, yang otentik. Ya. Kemudian dari sisi service, kita juga bukan hanya memberikan assurance atau trust terhadap produknya, tetapi juga pelayanannya. Pelayanan seperti apa? Contoh pelayanan pengiriman. Indonesia ini kan sangat-sangat luas ya, negara kepulauan ini itu. Jadi kami juga membangun dan berinvestasi, membangun distribution network dari mulai warehouse, logistik, last mile delivery untuk memastikan bahwa pengiriman itu cepat dan konsisten dan baik. Saat ini kami malahan mempunyai servis 2 jam pasti sampai di 34 kota di seluruh Indonesia, 24 jam. Jadi di seluruh dalam satu full day itu 24 jam customer bisa beli dan digaranti 2 jam sampai. Oke, tapi untuk membangun ekosistem seperti itu yang bisa dibilang dari hulu ke hilir gitu ya, benar-benar ya B2C memang kosnya kan cukup mahal harusnya ya? Begini ya, kami melihatnya sekali lagi karena kami mempunyai long term view ya. Sebetulnya kalau dilihat dari 3 bisnis utama yang kami ada, e-commerce,
di Blibli ya, kemudian tiket.com sama Range Market ya. Secara total addressable market, ini kalau di tahun 2025 menurut Frost & Sullivan, ini perkembangannya masih sangat besar. Contohnya, dari total 3 ini, itu total addressable market itu 436 miliar dolar. Dari situ 150 miliar dolar itu e-commerce, di mana Blibli mempunyai posisi yang baik di sana, terutama di B2C-nya. Kita juga udah di rank nomor 1 di B2C di beberapa kategori seperti elektronik, mobile, devices, kemudian fresh and groceries, serta nomor 2 di otomotif. Kemudian yang kedua, 41 miliar dolar itu mencakup travel and lifestyle, di mana kami juga sudah ada tiket.com ya di dalam ekosistem kami yang mempunyai strong position. Yang ketiga adalah groceries. Itu luar biasa sekali. Di tahun 2025 itu menurut survei Frost & Sullivan itu total addressable marketnya 245 miliar dolar. Oke. Dan kami ada range. Nah, ini semua menjadi satu ekosistem yang terintegrasi gitu. Jadi memang dari sisi bisnis modelnya dengan B2C, dengan omni-channel, kemudian menjadi ekosistem, kami menawarkan sesuatu yang lebih unik, ya, yang lebih baik, dan juga lebih terpercaya gitu. Kemudian dari sisi customer service contohnya, customer service kami kan 24/7 dan ini award winning. Sebetulnya tahun ini kami juga akan mengirimkan customer service tim kami mewakili Indonesia, salah satu yang untuk berkompetisi di kejuaraan dunia customer service. Karena kemarin-kemarin kita udah menang tuh yang di Indonesia, di Asia. Tidak diragukan lagi ya, Blibli kan juga ini di bawah naungan dari grup Djarum gitu ya, dan terafiliasi dengan sejumlah perusahaan seperti BCA. BCA saat ini menjadi emiten dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia, bahkan digadang-gadang se-ASEAN. Pemirsa, seperti apa strategi bisnis dari Blibli setelah sudah siap untuk IPO pada awal November mendatang? Masih bersama dengan Pak Kusumo Martanto, CEO dan juga co-founder tentunya dari Blibli. Pak Kusumo, ada isu bahwa grup Djarum akan keluar dari Blibli kalau selepas IPO. Mungkin ini belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu saya bisa guarantee tidak benar isu. Tidak benar ya? Tidak benar. Kenapa? Dalam IPO ini kami yang tawarkan ke publik, ini semua primary offering. Semuanya new share. Artinya sponsor kami, grup pemilik Djarum, dan juga semua manajemen maupun talent yang ada, existing shareholder, itu semua berkomitmen untuk melanjutkan ini. Jadi tidak ada yang keluar, kami committed, jadi memang beda ininya. Ya. Dan juga selama ini shareholding structure-nya buat kami sangat simple. Ya. Structure-nya itu adalah satu, main sponsor kami dari grup Djarum. Ya. Kedua, itu manajemen, founders, employees, talents, ya. Udah. Dan ini semua adalah lokal. Jadi kami itu masih satu-satunya perusahaan tech startup yang dimiliki, bukan hanya dibuat, tetapi juga dimilikin oleh orang Indonesia. Dan kami berkomitmen untuk melanjutkan ini. Luar biasa. Jadi ini keseriusan komitmen dari grup Djarum juga untuk meningkatkan kinerja dan juga industri digital lah di tanah air gitu ya. Betul. Oke, lantas komitmen dari Blibli-nya sendiri seperti apa ke depan untuk setelah nanti melantai di Bursa Efek Indonesia, kan harus ada pertanggungjawaban kepada publik gitu ya, transparansi dan peningkatan kinerja, itu seperti apa komitmen dari Blibli? Yes, tentunya kami fully committed. Justru malahan kita melihat juga salah satu alasan kenapa kita mau melantai di bursa supaya transparansinya lebih bagus, accountability-nya lebih jelas. Ya, apalagi dengan melantai kan kami dimiliki oleh publik ya. Jadi tentunya kami berkomitmen untuk terus meningkatkan, mengeksekusi strategi bisnis yang kami sudah put in place, dan juga making sure semua efisiensi cost, optimization semuanya jalan, dan sinergi dari 3 main bisnis kami, di mana ini masih luar biasa potensinya. Saat ini antara 3 ini overlap usersnya
itu masih kurang dari 10%. Jadi bayangkan aja, kalau kita nggak usah marketingin keluar deh, ya, hanya di 3 ini saja. Dan kita udah mulai lakukan dengan melakukan single sign on, dengan melakukan loyalty parity. Itu aja udah kelihatan bahwa kita bisa melakukan cross selling antar 3 bisnis ini. Jadi kalau kita fokus aja di dalam ini aja, secara teori itu udah bisa meningkatkan kinerjanya yang sangat-sangat baik gitu. Itu kalau kita nggak melakukan marketing ataupun akuisisi user di luar ekosistem gitu. Jadi kita sangat excited bahwa sekarang ini building block-nya udah siap ya. Kami juga berharap kemarin dari refleksi 11 tahun ini bahwa kami sudah dipercaya oleh konsumen di Indonesia, kami sudah dipercaya oleh brand-brand partner, mitra bisnis, baik produk lokal, UMKM ya, brand nasional maupun brand global. Karena brand global pun memilih Blibli sebagai partner strategiknya di Indonesia. Oke, Pak Kusumo, Ya. kapan target yang bisa diberikan oleh manajemen gitu ya terhadap pemirsa ataupun calon investor di rumah terkait laba dari Blibli? 2 tahun lagi mungkin atau seperti apa? Ya, jadi kami pikir juga yang udah kami ini adalah kami akan berusaha secepatnya lah gitu untuk terus memperbaiki kinerja, terus bertumbuh secara sehat, secara profitable dan juga sustainable. Itu aja. Jadi kita memang kita melihat dengan sinergi, dengan optimisasi yang kami lakukan, dengan misalkan supply konsolidasi, kita bisa mencapai ini dalam waktu yang cukup singkat. Secepatnya? Secepatnya. Itu jawabannya Yes. katanya ya. Oke, lantas bagaimana dengan ekosistem digital Indonesia ke depan? Bagaimana kontribusi Blibli? Kita melihat bahwa ekosistem digital di Indonesia ini terus bertumbuh. Ya, memang tentunya masih banyak challenge ya. Tetapi kita juga bersyukur karena kita melihat pertumbuhan 10-11 tahun yang terakhir ini memang luar biasa. Secara infrastruktur jauh lebih baik. Kemudian secara payment jauh lebih baik. Dan kemudian even sampai pemerintah bukan hanya swasta itu melakukan program digitalisasi. Contohnya pengadaan institusi pemerintah sekarang semua udah digitalisasi gitu. Itu jadi lebih transparan. Kalau challenge utamanya apa? Challenge utama dari sisi digitalisasi di Indonesia atau Ya, ekosistem terkait digitalisasi di Indonesia yang dihadapi Blibli, challenge utamanya apa yang mungkin perlu ditingkatkan juga oleh pemerintah? ya sebetulnya kalau namanya bisnis itu kan challenge selalu ada ya. Pasti. Gitu ya. Ya kita melihat bahwa challenge kita itu bagaimana kita terus bisa mengembangkan ini secepat mungkin. Contohnya dari sisi logistik ya. Karena Indonesia ini secara negara arkipelago cukup challenging nih. Logistik cost di Indonesia itu masih salah satu yang paling tinggi Oke. di ASEAN ya. Justru makanya kami selain bekerja sama dengan third party logistik, partner-partner kami yang terpercaya, kami juga membangun logistik courier distribution network sendiri untuk mengoptimisasikan cost terus. Baik. Dengan begitu harga barang, harga pengiriman ke konsumen itu akan lebih affordable. Oke. Ngaruh lagi dong ya karena kemarin harga BBM naik gitu ya. Sebetulnya nggak terlalu banyak ya kalau kita melihat ya secara realnya ya. Oke. Kita tahu bahwa kekuatan ekosistem bisnis e-commerce tanah air khususnya dari Blibli juga sangat banyak ya. Ada tiket.com, kemudian juga ternyata ada investasi di Gojek ya. Iya betul. Kemudian juga ya cukup banyak gitu. Tapi bagaimana Pak Kusumo jika ekosistem digital ini tidak dikelola dengan baik? Kalau dalam konteks keseluruhan ya, secara kan kita harus sadar juga di dalam ekosistem digital, contohnya seperti cyber security ya atau cybercrime itu kan cybercrime kan meningkat, itu harus dikelola dengan baik. Itu juga jadi challenge ya? Itu menjadi challenge baik dari sisi pengguna maupun penyedia. Makanya dari hari pertama
kami juga terus berinvestasi untuk making sure bahwa kami itu memberikan security yang proper di dalam sistem kami. Ya. Blibli itu menjadi teknologi startup pertama di Indonesia yang diberikan sertifikasi ISO 27001. Kemudian kami juga menjadi teknologi startup pertama di Indonesia yang mempunyai indeks keamanan cyber itu yang terbaik dengan berkolaborasi dengan Badan Sandi Negara segala macam. Kami terus mengimprove gitu. Dan kami juga ingin terus mengedukasi user di Indonesia bahwa apabila dengan adanya digitalisasi, kalau kita bisa lakukan dengan baik, sebetulnya ini akan membantu meningkatkan taraf hidup maupun convenience dan juga hidup kita gitu. Karena memudahkan, teknologi itu memudahkan. Baik, dan itu yang akan kita hadapi ke depan. Dan yang terpenting itu adalah growing gitu ya, ada pertumbuhan. Dan jangan lupa pemirsa untuk nabung saham dengan membeli saham Blibli yang nanti masa penawarannya di tanggal? Jadi penawaran inisial penawaran awal kami melakukan tanggal 17 sampai 24 Oktober yang lalu, itu sudah selesai. Penawaran umum akan dilakukan dimulai tanggal 1 November ini. 1 sampai November tanggal 3. ini. Jangan lupa, tapi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa ya, seperti strategi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kusumo. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Pak Kusumo, terima kasih banyak untuk sharing informasinya di Market Buzz. Semoga lancar IPO-nya, semoga sukses untuk Blibli, dan kita bisa melihat banyak investor yang tertarik untuk melakukan penanaman modal di Blibli ya. Terima kasih, amin, terima kasih. Dan sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya pemirsa, kami tampilkan data mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, tepatnya pukul 9 tadi. IHSG terpantau menguat 0,23%, Jakarta Islamic Index naik 0,58%, LQ45 pagi ini juga dibuka naik 0,1%. Kemudian deretan top gainers pemirsa, saham-sahamnya adalah Telkom dengan penguatan 0,46%, PTBA naik 0,53%, BNI naik 0,27%, dan GoTo naik 2,07%. Dari top losers pemirsa, saham-sahamnya antara lain adalah BBCA turun 0,86%, kemudian BBRI turun 0,44%, Bank Mandiri juga turun 0,49%, Astra International turun 0,37%. Demikian pemirsa sekilas info mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk portofolio investasi Anda.